Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya doakan selalu sehat dan selalu diberikan yang terbaik dari Tuhan. Untuk yang sedang sakit, kiranya Tuhan segera pulihkan dari penyakitnya, dikembalikan lagi ke kesehatannya sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita memohon hikmat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih dapat merasakan pagi ini Tuhan,
untuk beraktivitas kembali, untuk menjalani kehidupan kami kembali pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sertai kami Tuhan dalam setiap langkah yang kami ambil, setiap kegiatan yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan boleh menyertai, boleh ikut campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berbicaralah Tuhan ke dalam hati kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah pemberian dari surga. Nas pengantar terambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Akan saya bacakan untuk kita semua. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Dengan perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya mengawali renungan pada pagi hari ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang pohon asam. Di depan rumah seorang keluarga petani, tumbuhlah sebatang pohon asam yang besar. Cabangnya sangat rimbun. Pohon itu menjadi peneduh kala matahari bersinar terik. Saat musim hujan, daunnya tumbuh semakin lebat. Daun-daun yang baru bersemi, berwarna hijau, dapat diramu sebagai minuman tradisional. Saat musim kemarau, pohon asam itu sudah mulai berbuah, dan buahnya sangat banyak. Buah asam bisa dipakai untuk berbagai keperluan, sebagai penyedap rasa makan, penambah rasa asam pada makanan, dapat diolah sebagai minuman tradisional, dapat juga buah yang matang dapat dimakan langsung dengan ditambah pemanis sedikit. Karena pohon asam itu sangat besar dan tinggi, mustahil untuk bisa menggapainya dengan tangan. Maka jika petani tersebut menginginkan buahnya, mereka hanya bisa mengharapkan buahnya jatuh dengan sendirinya. Saat itu sedang di penghujung musim kemarau. Rata-rata buahnya sudah semasak. Setiap kali angin berhembus kencang, buahnya segera berjatuhan dan menimbulkan suara yang khas. Pak Tani dan keluarga sudah hafal dengan bunyi-bunyian seperti itu. Menurut mereka,
memungut buah yang berjatuhan, buah asam yang berjatuhan di halaman mereka adalah salah satu kegiatan yang mengasihkan. Mereka sudah memasang telinga baik-baik jika ada angin berhembus kencang, karena sehabis itu pasti akan bunyi yang khas itu akan muncul dan mereka langsung sudah tahu, wah ini buah asam sudah jatuh. Lalu mereka memungutnya. Sebenarnya mereka bisa saja membeli buah asam itu di pasar, tapi berbeda rasanya jika mereka merasakan buah yang dihasilkan oleh tanah di pekarangan mereka. Suatu hari di tengah musim kemarau, angin berhembus cukup kencang dan frekuensinya sangat sering di siang itu. Sudah dipastikan bahwa buah asam akan berjatuhan banyak pada siang itu. Lalu petani dan keluarganya keluar memungut seperti biasa. Di tengah mereka memunguti buah, angin bertiup semakin kencang. Otomatis sambil memungut buah yang sudah jatuh, buah yang masak lain, buah asam yang sudah masak berjatuhan kembali. Di hari itu Pak Tani dan keluarga panen buah asam cukup banyak. Sembari mereka memungut buah, ada pembicaraan dalam hati Pak Tani. Sebenarnya dari mana ya benih buah asam, pohon asam ini? Saya tidak merasa pernah menanam. Saya tidak pernah merasa memelihara buah ini gitu. Lalu apa yang membuat angin ini bertiup? Bukan saya tidak melakukan apa-apa. Seperti alam yang memberikan saya angin sehingga meniup pohon asam ini dan buahnya berjatuhan. Sama sekali saya tidak melakukan apa-apa terhadap pohon asam ini. Seperti Tuhan memberkati saya melewat pohon asam ini, memungut setiap hari buahnya jika jatuh, dan pada hari ini sambil memungut dijatuhkan lagi pohon asam, seperti hujan berkat buat saya. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah singkat tadi, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang berpikir, tapi pasti adalah yang menanam pohon asam itu. Entah siapa, mungkin bukan Pak Tani, atau mungkin orang lewat yang membuang biji asam sehingga dia tumbuh. Dalam dunia ini, jika kita menginginkan sesuatu, pasti kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Tidak mungkin ujuk-ujuk ada gitu pohon asam atau apapun lah terlalu tinggal nikmati. Pasti enggak, pasti ada sesuatu yang memelihara itu di luar yang tanpa kita ketahui gitu. Nah, dari paparan tadi mungkin kita bisa lihat satu persatu. Siapakah yang menyediakan benih? Dalam hal ini misalnya benih pohon asam tadi. Sudah pasti Tuhan yang menyediakan benih. Lalu yang memberi hujan, yang memelihara pohon asam itu sehingga tumbuh lebat, batangnya banyak, pohonnya rindang, daunnya rindang. Itu siapa? Sudah pasti Tuhan yang memelihara. Lalu yang memberikan kehidupan, memberikan pertumbuhan dari benih menjadi pohon kecil, lalu menjadi pohon besar seperti saat ini, sudah pasti Tuhan. Loh, kalau semua Tuhan, bagian kita apa sebagai manusia? Apa iya kita berpangku tangan saja? Ternyata Tuhan sudah menyiapkan bagian kita. Bagian yang harus kita lakukan
dari semua tadi adalah ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menabur. Kita harus bekerja. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan sudah menyediakan tanah, Tuhan sudah menyediakan benih. Tuhan yang akan mengatur cuaca. Tugas kita hanya menabur, bekerja. Menabur dan bekerja. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kapasitas. Ada dua hal sebenarnya Bapak Ibu untuk membuat benih itu tumbuh. Yang pertama adalah faktor primer. Saya menyebutnya faktor primer, yaitu contohnya seperti hujan, seperti matahari, sinar matahari, mineral, tanah. Jadi faktor-faktor yang memang dibutuhkan oleh sebuah benih secara biologis untuk bertumbuh menjadi pohon dan bisa berbuah. Bisa dikatakan faktor primer ini faktor yang menjadi bagian Tuhan. Karena nggak mungkin lah kita bisa menyediakan itu semua. Benih, menciptakan hujan, menciptakan sinar matahari. Ya meskipun secara teknologi manusia pada saat ini memungkinkan semualah, kita ibaratnya menjadi Tuhan itu mungkin bisa, tapi hasilnya akan jauh berbeda lah dengan memang kemampuan kehebatan Tuhan yang tidak bisa kita gapai lah dengan otak manusia. Jadi saya anggapnya itu adalah faktor ilahi, faktor primer yang memang bagian Tuhan. Yang kedua, untuk syarat untuk benih itu tumbuh selain faktor primer tadi, ternyata ini yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita, yaitu orang yang mengusahakan tanah itu. Jadi kita sebagai aktor yang Tuhan sudah tunjuk, bahwa dari kitab Kejadian pun sudah disebutkan ya, bahwa manusia diciptakan, saya sudah menciptakan semuanya untuk kamu, kelolalah ini dan peliharalah ini. Termasuk salah satunya adalah mengelola tanah, mengelola benih, atau dalam kata lain mengelola apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Di situ Tuhan menginginkan sebenarnya tanggung jawab dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Hasil yang kita peroleh sebenarnya dari semua itu, semuanya tergantung dari Tuhan. Tuhan ingin melihat sebenarnya kamu layak gak sih? Kita layak gak sih diberikan, dipasrahkan bakat, dipasrahkan pengetahuan, dipasrahkan tanggung jawab. Kita tuh layak gak sih untuk menerima ibaratnya timbal balik lah dari Tuhan sebagai yang empunya tanah, yang empunya segalanya. Jadi kalau kita ingin diberkati, sudah sepatutnya kita terlebih dahulu untuk belajar bertanggung jawab. Lalu Bapak Ibu, bagaimana jika kita sudah menabur, sudah melakukan segala hal, sudah bertanggung jawab sepenuh hati, tapi belum diberikan, belum berbuah pohon kita, benih kita, buah pohon kita belum berbuah? Apa ya harus kita lakukan ya? Tuhan berkata berulang kali mengingatkan kita bahwa untuk jangan khawatir, bahwa kita itu sudah diberikan pengetahuan, sudah bekerja, sudah mengupayakan semuanya. Kalau Tuhan belum kasih ya kita tetap berusaha, tetap menunggu, karena berkat itu ya daulat Tuhan, kedaulatan Tuhan
ya terserah Tuhan mau memberi kapan gitu. Kita hanya bisa berusaha dan berusaha. Simpelnya adalah kita tetap berpegang pada Tuhan dan jangan khawatir. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Masa iya kita tidak sebagai anak-anaknya tidak dipelihara? Pasti kita bisa mengupayakan lah untuk seperti itu. Dari sini Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa berkat yang kita terima itu sebenarnya bisa dibilang bukan hasil jerih payah kita seutuhnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa berkat itu seperti kedaulatan Tuhan, seperti pemberian dari sorga. Sebenarnya Tuhan tuh menginginkan bahwa kita itu belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah kita titipkan. Tuhan sudah titipkan kepada kita, sudah kita kelola. Tinggal bagaimana nanti Tuhan yang menentukan bahwa kamu sudah layak dapat berkat. Bisa saat ini, bisa saat nanti, atau menunggu beberapa tahun lagi, itu udah bagian Tuhan. Kita hanya bisa berusaha dan berusaha. Jadi berkat itu adalah tanggung jawab, sama dengan tanggung jawab. Jika kita bersedia menerima berkat, berarti kita harus bersedia, harus siap menerima tanggung jawab. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan bisa memantapkan hati kita supaya kita bisa melangkah menjalani hari-hari kita selanjutnya dengan lebih semangat dan lebih bervisi kepada Tuhan saja. Sebelum kita akhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami boleh mendengar, kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini sebagai petunjuk hidup kami Tuhan, untuk melaksanakan hari-hari kami selanjutnya. Sebentar kami ingin memulai ke aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus bimbing kami, terus sertai kami dalam setiap langkah dan jerih payah kami, supaya dapat kami belajar Tuhan untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kami, sehingga nantinya kami, Tuhan sudah bisa menilai layak kami untuk menerima berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini